Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Asri Raharto. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar pembelajaran. Hakikat belajar adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Sedangkan hakikat pembelajaran merupakan interaksi timbal balik antara peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar untuk memberikan perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun tingkah laku. Jadi, apa perbedaan antara belajar dan pembelajaran? Belajar sendiri merupakan cara seseorang mengembangkan dirinya yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Sedangkan pembelajaran adalah rancangan pembelajaran yang disusun untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Dilakukannya biasanya secara berkelompok antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau kelompok-kelompok belajar lainnya. Di dalam pembelajaran terdapat sistem pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran merupakan cara pandang terhadap proses pembelajaran. Di sini ada dua paradigma. Yang pertama adalah paradigma lama, yaitu konsep pembelajaran dimaknai sebagai proses transfer ilmu dari guru kepada siswa. Jadi, dalam paradigma lama cenderung berasumsi bahwa siswa itu memiliki kebutuhan yang sama, belajar dengan cara yang sama, waktu yang sama, dalam ruang kelas yang sama, dan kegiatan materi yang sudah terstruktur dan biasanya didominasi oleh guru. Jadi guru di sini sebagai sumber ilmu yang akan mentransfer ilmu-ilmunya kepada siswanya. Jadi siswa dalam paradigma lama ini cenderung pasif, mereka hanya mendengarkan dan menerima informasi yang diberikan oleh gurunya. Dalam paradigma baru, yaitu konsep pembelajaran inovatif berpusat kepada siswa, guru sebagai fasilitator dan motivator. Dalam paradigma baru, siswa itu mencari sumber belajarnya masing-masing dan metode belajarnya masing-masing di waktu yang berbeda juga, di waktu yang mereka inginkan. Di sini paradigma baru menciptakan guru sebagai fasilitator dan motivator yang harus dapat memfasilitasi kebutuhan para siswanya, sekaligus memberikan dorongan pada siswanya untuk mengembangkan inisiatif dan rasa ingin tahunya terhadap sesuatu. Kemudian di sini ada peran guru. Ada 4 peran guru. Yang pertama itu peran guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar kadang diartikan sebagai menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Namun, tugas guru itu sebagai pengajar adalah bagaimana cara guru tersebut mendidik anak-anaknya agar siswa tersebut dapat belajar. Kemudian peran guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing di sini berusaha membimbing siswanya agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan agar siswa tersebut dapat berkembang sehingga mereka menjadi individu yang lebih mandiri dan produktif. Kemudian di sini ada peran guru sebagai ilmuwan. Guru bukan hanya berkewajiban menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa, tapi guru juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan dan terus memupuk pengetahuan yang telah ia miliki. Kemudian di sini guru sebagai pribadi. Kan bekerja dalam dunia pendidikan, sehingga guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang guru, karena guru itu adalah panutan bagi para siswanya. Apa yang dilakukan guru, maka siswa itu akan melakukannya. Bagaimana cara guru itu memperlakukan siswanya, bagaimana cara guru itu menggunakan metode-metode pembelajaran dengan baik, kemudahan belajar yang diberikan oleh
guru kepada peserta didiknya dapat membangkitkan rasa ingin tahunya. Jadi proses pembelajaran dapat belajar dengan tenang dan menyenangkan. Kemudian di sini ada proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Tahap persiapan itu berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. Di sini tugas guru menimbulkan minat peserta belajar, kemudian memberikan perasaan positif mengenai pengalaman belajar. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru sebaiknya memberikan sedikit cerita-cerita mengenai pengalaman pembelajaran sesuatu materi sehingga siswa mempunyai gambaran mengenai pembelajaran yang akan dia lakukan ke depannya. Yang tahap kedua yaitu penyampaian. Tahap penyampaian dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Di sini, guru membantu peserta didik menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menyenangkan. Kemudian, ada latihan. Tahap latihan ini adalah siklus pembelajaran berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan. Di sini, tahap pelatihan membantu peserta didik untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan yang telah ia terima dari gurunya. Kemudian di sini adalah penampilan hasil. Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, dan pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Tahap ini digunakan untuk memastikan bahwa pembelajaran berhasil dan melekat sehingga berhasil diterapkan atau tidak terhadap siswa-siswanya. Ranah hasil pembelajaran. Di sini ada 3 ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif, yaitu perubahan-perubahan dalam segi penguasaan pengetahuan dan perkembangan keterampilan atau kemampuan. Ranah kognitif ini menyangkut mental. Ada 7 hal yang harus diperhatikan. Ada 6 hal yang diperhatikan dalam ranah kognitif, yaitu pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau mengenal kembali tentang hal-hal yang telah ia lakukan. Kemudian adalah pemahaman, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Kemudian ada penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide, rumusan-rumusan, teori-teori dalam situasi yang baru. Kemudian adalah analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan sesuatu menurut bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian ada sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analis atau merupakan suatu proses yang memandu bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis. Dan yang terakhir adalah penilaian adalah kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan terhadap sesuatu situasi, nilai, atau ide. Kemudian ranah yang kedua adalah ranah afektif, yaitu perubahan-perubahan dalam segi aspek mental, perasaan, dan kesadaran. Dalam ranah afektif ini berhubungan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif ini dapat dilihat dari bagaimana peserta didik ini bertingkah laku, misalnya bagaimana kedisiplinannya terhadap waktu dan tugas-tugas yang diberikan, kemudian bagaimana perhatian yang ia berikan kepada teman-teman dan guru-gurunya, ataupun rasa hormat yang ia miliki kepada guru-gurunya. Kemudian ranah yang ketiga adalah ranah psikomotoris, yaitu meliputi perubahan-perubahan dalam segi bentuk-bentuk tindakan motorik dan keterampilan. Ranah psikomotoris ini berkaitan dengan keterampilan atau skill seseorang menerima pengalaman belajar. Ranah afektif ini merupakan langkah lanjutan dari 2 ranah yang sebelumnya.
Kemudian kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Yang pertama adalah faktor internal. Di sini ada dua. Yang faktor pertama itu faktor fisiologis, yaitu keadaan jasmani yang sehat akan berpengaruh lain dibandingkan dengan jasmani yang keadaannya kurang sehat. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu psikologis, yaitu hal-hal yang mendorong atau memotivasi belajar, seperti adanya keinginan untuk tahu agar mendapat simpati dari orang lain, untuk memperbaiki kegagalan, atau untuk mendapatkan rasa aman. Kemudian ada faktor eksternal. Di sini ada faktor sosial. Faktor sosial itu meliputi 4 faktor lainnya, yaitu faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Cara keluarga mendidik anaknya itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian ada faktor sekolah. Faktor sekolah ini meliputi dari guru, mata pelajaran, atau metode yang digunakan. Jika penyampaian dari gurunya kurang menyenangkan bagi siswa, maka siswa tidak akan menyukai mata pelajaran yang dipelajari. Kemudian ada faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan yang mengganggu dapat berdampak buruk terhadap proses pembelajaran. Kemudian ada faktor kelompok. Kelompok-kelompok tertentu dapat mempengaruhi siswa agar dia enggan atau malas untuk belajar. Kemudian ada faktor budaya, ada faktor adat istiadat, dan ada faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Yang pertama adalah fasilitas rumah. Fasilitas rumah ini menentukan keberhasilan proses pembelajaran, karena tidak semua rumah memiliki fasilitas yang sama. Kemudian di sini ada fasilitas belajar. Fasilitas belajar yang dimiliki siswa juga tidak semuanya sama. Ada yang memiliki ini, ada pun yang tidak. Jadi faktor ini juga menentukan proses pembelajaran. Kemudian ada iklim. Faktor yang terakhir adalah iklim. Selanjutnya yaitu perilaku belajar. Di sini perilaku belajar dapat menimbulkan perubahan-perubahan terhadap siswanya. Perubahan yang pertama yaitu perubahan kontekstual. Perubahan kontekstual yaitu menghubungkan pengetahuan yang dia dapat ketika belajar dengan pengalamannya. Yang kedua yaitu perubahan positif dan aktif. Di sini perubahan positif siswa berubah diharapkan siswa itu berubah ke arah yang lebih positif, dan aktif siswa dapat aktif dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini ada perubahan efektif dan fungsional, yaitu perubahan di mana siswa dapat menggunakan pengalaman belajar itu di kehidupannya masing-masing, di kehidupan yang akan datang. Jadi perubahan efektif dan fungsional ini diharapkan pembelajaran yang diberikan dapat ada bekasnya gitu dalam diri siswa, sehingga siswa tersebut dapat menggunakan pengalaman belajar yang mereka miliki dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian di sini ada aktivitas belajar. Yang pertama ada kegiatan visual, yaitu membaca, melihat gambar-gambar, atau mengamati eksperimen. Yang kedua adalah kegiatan lisan, yaitu mengemukakan sesuatu fakta atau prinsip dengan menghubungkan kejadian dan mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, atau diskusi. Yang ketiga adalah kegiatan mendengarkan, yaitu mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok. Yang keempat ada kegiatan menulis, yaitu menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan-karangan, atau mengerjakan tes. Di sini yang kelima ada kegiatan menggambar, yaitu menggambar, membuat grafik, diagram, peta, atau pola-pola tertentu. Yang keenam, ada kegiatan motorik,
yaitu melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pemeran, membuat model, atau menyelenggarakan permainan. Yang ketujuh, ada kegiatan mental, yaitu merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, atau menganalisis faktor-faktor. Dan yang terakhir ada kegiatan emosional, yaitu membedakan ada minatnya, berani, tenang, merasa bosan, atau merasa gugup. Kemudian di sini ada teori pembelajaran. Teori yang pertama yaitu teori behaviorisme, yaitu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori behaviorisme, guru itu memberikan stimulus berupa materi dan mengharapkan respon dari peserta didiknya terhadap perubahan tingkah lakunya gitu. Kemudian di sini ada teori humanisme, yaitu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Dalam teori humanisme, faktor yang diperhatikannya itu yaitu kebutuhan fisiologis, kemudian memberikan rasa aman atau kebutuhan penghargaan. Jadi di sini guru bisa memberikan pujian atau reward terhadap siswanya ketika siswanya dapat melakukan sesuatu dengan baik. Kemudian di sini ada teori kognitivisme, yaitu belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Dalam teori kognitivisme, proses lebih penting daripada hasil. Tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi dan tujuan dari pembelajaran. Teori yang terakhir yaitu teori konstruktivisme, yaitu pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diingat. Siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Jadi dalam proses konstruktivisme, siswa itu membangun sendiri pengetahuan yang mereka ingin tahu lewat keterlibatan aktif saat proses pembelajaran. Jadi siswa mencari tahu pengetahuan-pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman belajar yang mereka lakukan. Sekian dari saya, mohon maaf bila penyampaiannya kurang tepat atau materi-materi yang disampaikan masih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.